Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat sehingga kita dapat berada dalam kesempatan saat ini. Salawat serta salam mari kita junjungkan kepada Nabi kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang Islamiyah seperti saat ini. Perkenalkan, nama saya Silvi Lestari dan teman saya Fatimatul Mardiah. Kami mahasiswi dari Universitas Cendekia Abditama, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan semester 1. Di sini kami akan mempresentasikan tugas UAS kami pada mata kuliah Ulumul Quran yang berjudul Pengertian Ulumul Quran dengan dosen pengampu kami, yakni Ibu Dewi Lestari MPD. Langsung saja kami akan mempresentasikan tugas UAS kami. Selamat menonton. Pengertian Ulumul Quran. Ulumul Quran berasal dari bahasa Arab yang merupakan gabungan dua kata, yaitu idhofi, yaitu ulum, dan Al-Quran. Kata ulum secara etimologis adalah bentuk jamak dari kata ilmu. Berasal dari kata alimaya lamu ilman. Ilmu merupakan bentuk masdar yang artinya pengetahuan dan pemahaman. Maksud pengetahuan ini sesuai dengan makna dasarnya, yaitu al-fahmu wal-idrok, pemahaman dan pengetahuan. Kemudian pengertiannya dikembangkan pada berbagai masalah yang beragam dengan standar ilmiah. Kata ilm juga berarti drak al-syai'i bihaqiqati, yaitu mengetahui dengan sebenarnya. Al-Quran secara bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu qara'a yaqra'u Qur'ana, yang merupakan isi masdar, yaitu artinya bacaan. Menurut sebagian ulama berpendapat bahwa walaupun kata Al-Quran adalah masdar atau bacaan, namun Al-Quran bermakna maf'ul, yaitu yang dibaca. Al-Quran merupakan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai mukjizat yang di dalamnya terkandung bacaan dan isi yang menarik untuk dijadikan studi, sehingga melahirkan berbagai macam pengetahuan, diantaranya yaitu ulumul Al-Quran. Dalam upaya menggali dan memahami Al-Quran, umat Islam perlu kepada alat untuk membedahnya. Mereka perlu ilmu untuk memahami Al-Quran. Ilmu atau alat yang diperlukan tidak cukup satu, tetapi sangat banyak, maka muncullah istilah ulumul Quran. Kata ulum jamak dari ilm, artinya al-fahmu wal-idrok, paham dan mengetahui. Ulumul Al-Quran seperti yang dikenal sekarang tidak muncul sekaligus menjadi satu kumpulan yang sempurna. Melalui proses yang cukup lama, ulumul Al-Quran mengalami perkembangan yang simultan dan berkesinambungan. Proses kemajuan itu akibat dari adanya sikap para ulama yang memiliki kecenderungan yang berbeda dalam menggali Al-Quran. Di antara mereka ada yang menitik beratkan kepada masalah trans atau penulisan, asbab an-nuzul atau sebab turun, i'jaz atau kemukjizatannya, dan balaghah atau gaya sastra. Jadi, tiap ulama mempunyai ketertarikan tersendiri pada Al-Quran, sehingga ilmu-ilmu tersebut masih belum teratur rapi dan beredar pada tokoh-tokoh masing-masing. Seperti yang telah dijelaskan oleh teman saya tadi mengenai pengertian ulumul Quran,
Sekarang saya akan menjelaskan ruang lingkup ulumul Quran. Mengutip pendapat dari Ibnu Al-Arabi tentang hal ini, yakni ulumul Quran meliputi jumlah 77.450 ilmu. Al-Quran mempunyai ruang lingkup pembahasan yang amat luas. Hal ini menurut perhitungan jumlah kalimat yang ada dalam Al-Quran di kala tempat. Karena setiap kalimat mengandung makna zahir, batin, terbatas, dan tak terbatas. Itu dilihat dari jumlah mufradatnya. Namun jika dilihat dari sudut kaitan-kaitan susunan kalimat, maka bilangan ulumul Quran tak terhingga. Hanya Allah yang mengetahui jumlahnya. Menurut Hasbi As-Siddiqi yang mengutip dari Manahil Al-Irfa karya Al-Zarqani, memandang bahwa segala macam pembahasan ulumul Quran itu kembali kepada beberapa pokok persoalan saja, yaitu pertama, persoalan tentang tempat turunnya ayat, waktunya, dan peristiwanya. Ini terdiri dari 12 macam, yaitu Al-Makki atau ayat-ayat yang turun di Mekah, Al-Madani, ayat-ayat yang diturunkan di Madinah, Al-Safari, ayat-ayat yang turun ketika Nabi dalam perjalanan, Al-Hadiri, ayat-ayat yang turun ketika Nabi berada di rumah, Al-Laili, ayat-ayat yang turun pada malam hari, Al-Nahari, ayat-ayat yang turun pada siang hari, Al-Saifi, ayat-ayat yang turun ketika musim panas, Al-Shita'i, ayat-ayat yang turun ketika musim dingin, Al-Firashi, ayat-ayat yang turun ketika Nabi berada di tempat tidur, Asbab An-Nuzul, sebab-sebab turun ayat, Awalumanuzila, ayat-ayat yang mula-mula turun, Akhrumanuzila, ayat-ayat yang terakhir turun. Kedua, persoalan sanad Al-Quran terdiri dari 6 macam, yaitu sanad mutawatir, ahad, syad, qiraat al-nabi, al-ruwat, dan al-hufaz. Ketiga, persoalan sanad al-qiraat, yaitu tentang cara membaca Al-Quran. Ini ada 6 macam pula, yaitu waqaf, ibtida, imalah, mad, takhfif al-hamzah, dan idgham. Keempat, persoalan yang menyangkut lafaz-lafaz Al-Quran, dan ini ada 7 macam, yaitu lafaz gharib, mu'rab, majaz, mustarak yang mengandung lebih dari satu makna, mutaradif, isti'arah, dan tasbih. Yang kelima, persoalan tentang makna-makna Al-Quran yang berhubungan dengan hukum dan nilai. Ada 14 macam. Dan yang keenam, persoalan makna Al-Quran yang berhubungan dengan lafaz. Dan ini ada 5 macam, yaitu al-fasi atau terpisah, al-wasi menyambung, ijaz singkat, itnab panjang, dan qasar pendek. Itulah pokok-pokok kajian yang merupakan ruang lingkup pembahasan ulumul Quran menurut Hasbi As-Siddiqi. Cabang-cabang ulumul Quran ada 18, yaitu ilmu adab, tilawah Al-Quran, yaitu ilmu-ilmu yang menerangkan aturan pembacaan Al-Quran. Yang kedua yaitu ilmu tajwid, yaitu ilmu yang menerangkan cara membaca Al-Quran, tempat memulai dan tempat berhenti atau waqaf. Yang ketiga yaitu ilmu mawatin an-nuzul, yaitu ilmu yang menerangkan tempat, musim awal dan akhir turunnya ayat. Yang keempat yaitu ilmu tawarik an-nuzul, yaitu ilmu yang menerangkan dan menjelaskan masa dan urutan turunnya ayat satu demi satu dari awal hingga yang terakhir turun. Yang kelima yaitu ilmu asbab an-nuzul, yaitu ilmu yang menerangkan sebab-sebab turunnya ayat. Yang keenam yaitu ilmu qiraat, yaitu ilmu yang menerangkan ragam qiraat atau pembacaan Al-Quran yang telah diterima Rasulullah SAW. Yang ketujuh yaitu ilmu gharib Al-Quran, yaitu ilmu yang menerangkan makna kata-kata ganjil yang tidak terdapat dalam kitab-kitab konvensional.
atau tidak terdapat dalam percakapan sehari-hari. Yang kedelapan yaitu ilmu i'rab Al-Quran, yaitu ilmu yang menerangkan harokat Al-Quran dan kedudukan sebuah kata dalam kalimat. Yang kesembilan yaitu ilmu uzuh wa an-nazair, yaitu ilmu yang menerangkan kata-kata Al-Quran yang mempunyai makna lebih dari satu. Yang kesepuluh yaitu ilmu ma'rifat al-muhkam wa al-mutasyabih, yaitu ilmu yang menerangkan ayat-ayat yang dipandang muhkam dan yang dipandang mutasyabih. Yang ke-11 yaitu ilmu nasikh wa mansukh, yaitu ilmu yang menerangkan ayat-ayat nasikh dan mansukh oleh seorang musafir. Yang ke-12 yaitu ilmu badawi Al-Quran, yaitu ilmu yang menerangkan keindahan bahasa Al-Quran. Yang ke-13 yaitu ilmu i'zaz Al-Quran, yaitu ilmu yang menerangkan segi-segi kekuatan Al-Quran sehingga dipandang sebagai suatu mukjizat. Yang ke-14 yaitu ilmu tanasub ayat Al-Quran, yaitu ilmu yang menerangkan persesuaian antara satu ayat dengan ayat sebelum dan sesudahnya. Yang ke-15 yaitu ilmu aqsam Al-Quran, yaitu ilmu yang menerangkan arti dan maksud sumpah Allah yang terdapat dalam Al-Quran. Yang ke-16 yaitu ilmu amsal, yaitu ilmu yang menerangkan perumpamaan Al-Quran. Yang ke-17 yaitu ilmu jadal Al-Quran, yaitu ilmu yang menerangkan berbagai pendebatan yang telah dihadapkan Al-Quran kepada segenap kaum musyrikin dan kelompok lainnya. Yang ke-18 yaitu ilmu tafsir, yaitu ilmu yang berusaha menjelaskan atau menerangkan makna-makna dari Al-Quran. Nah, itulah 18 cabang-cabang Al-Quran. Perkembangan ulumul Quran dikelompokkan menjadi beberapa fase, yakni sebagai berikut. Yang pertama, ulumul Quran pada masa Rasulullah SAW. Embryo awal ulumul Quran pada masa ini berupa penafsiran ayat Al-Quran langsung dari Rasulullah SAW kepada sahabat Nabi. Begitu pula dengan antusias para sahabat dalam bertanya tentang suatu ayat, menghafalkannya dan mempelajari hukum-hukumnya. Antusiasme sahabat dalam menghafalkan dan mempelajari Al-Quran diriwayatkan dari Ibnu Abdurrahman As-Sulami. Ia mengatakan, mereka yang membacakan Al-Quran kepada kami seperti Utsman bin Affan dan Abdullah bin Mas'ud serta yang lain menceritakan bahwa mereka bila belajar dari Nabi 10 ayat, mereka tidak melanjutkannya sebelum mengamalkan ilmu dan amal yang ada di dalamnya. Mereka berkata, kami mempelajari Al-Quran berikut ilmu dan amalannya sekaligus. Adapun larangan Rasulullah SAW untuk menulis selain Al-Quran sebagai upaya menjaga kemurnian Al-Quran. Dari Abu Sa'ad Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, janganlah kamu tulis dari aku, barang siapa yang menulis tentang aku selain Al-Quran, hendaklah dihapus, dan ceritakan apa yang dariku, dan itu tiada halangan baginya. Dan barang siapa sengaja berdusta atas namaku, ia akan menempati tempat di api neraka. Hadis riwayat Muslim. Dan yang kedua, ulumul Quran pada masa khalifah. Pada masa khalifah, tahap perkembangan awal atau embryo ulumul Quran mulai berkembang pesat. Di antaranya dengan kebijakan-kebijakan para khalifah sebagai berikut. Yang pertama, Khalifah Abu Bakar Asyidi, kebijakan pengumpulan atau penulisan Al-Quran yang pertama yang diprakarsai oleh Umar bin Khattab dan dipegang oleh Zaid bin Thabit. 2. Khalifah Utsman radhiyallahu anhu dengan kebijakan menyatukan kaum muslimin dalam satu mushaf. Hal itu pun terlaksana. Mushaf itu disebut dengan mushaf imam.
Salinan-salinan mushaf ini juga dikirimkan ke beberapa provinsi. Penulisan mushaf tersebut dinamakan Ar-Rasmul Utsmani, yaitu dinasabkan kepada Utsman dan dianggap sebagai permulaan dari ilmu rasmi Quran. Dan yang terakhir, kekhalifahan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dengan kebijakan pemerintahannya kepada Abu Aswad ad-Du'ali, meletakkan kaidah-kaidah nahwu, cara pengucapan yang tepat dan baku, dan memberikan ketentuan harokat pada Quran. Ini juga disebut dengan permulaan ilmu yang Arabil Quran. Dan yang ketiga, ulumul Quran pada masa sahabat dan tabi'in. Peran sahabat dalam penafsiran Al-Quran dan tokoh-tokohnya. Para sahabat senantiasa melanjutkan usaha mereka dalam menyampaikan makna Al-Quran dan penafsiran Al-Quran yang berbeda di antaranya mereka sesuai dengan kemampuan mereka yang berbeda-beda dalam memahami, dan karena adanya perbedaan lama dan tidaknya mereka hidup bersama Rasulullah SAW. Dengan demikian diteruskan oleh murid-murid mereka, yaitu para tabi'in. Dan yang terakhir, masa pembukuan atau tadwin. Perkembangan selanjutnya dalam ulumul Quran adalah masa pembukuan atau pembukuan ulumul Quran yang juga melewati beberapa perkembangan sebagai berikut. Yang pertama, pembukuan tafsir Al-Quran menurut riwayat dari hadis sahabat dan tabi'in. Pada abad kedua Hijriyah tiba masa pembukuan atau tadwin yang dimulai dengan pembukuan hadis dengan segala babnya yang bermacam-macam, dan itu juga menyangkut hal yang berhubungan dengan tafsir. Pembukuan tafsir berdasarkan susunan ayat. Kemudian langkah mereka itu diikuti oleh para ulama. Mereka menyusun tafsir Al-Quran yang lebih sempurna berdasarkan susunan ayat. Dan yang terkenal di antara mereka ada Ibnu Jarir at-Tabari. Demikianlah tafsir pada mulanya dinukil melalui penerimaan dari mulut ke mulut, kemudian dibukukan sebagai salah satu bagian hadis. Selanjutnya ditulis secara bebas dan mandiri. Dan yang terakhir, munculnya pembahasan cabang-cabang ulumul Quran selain tafsir. Di samping ilmu tafsir lahir pula karangan yang berdiri sendiri mengenai pokok-pokok pembahasan tertentu yang berhubungan dengan Al-Quran, dan hal ini sangat diperlukan oleh seorang musafir. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kekurangan itu datangnya dari kami, dan jika ada kelebihan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Ungzur maqala wala tangzur man qala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.